Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk. Oke, baik, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini yaitu membuat fragmen lubang kancing pascual. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada satu pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, mengapa detail kecil seperti lubang kancing pascual sangat mempengaruhi kesan kualitas dari busana? Apa ada yang bisa jawab? Saya bisa. Oke, ayo Bu. Oke, karena lubang kancing pascual itu menunjukkan tingkat kerapian, terus ketelitian dan keterampilan, Bu. Terus pembuatan busana jika lubang kancing pascual itu dibuat dengan rapi, simetris dan presisi, busana akan terlihat lebih profesional dan eksklusif serta bernilai tinggi, terutama pada busana formal seperti jas dan blazer. Oke, baik. Jawaban Kuku sudah sangat tepat. Dari penjelasan Kuku, kita bisa melihat bahwa detail kecil seperti lubang kancing pascual memang memiliki peran besar dalam menentukan kualitas sebuah busana. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Nanti Ibu akan demonstrasi juga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menjelaskan pengertian dan fungsi lubang kancing pascual, mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan lubang kancing pascual, mampu menjelaskan langkah-langkah pembuatan fragmen lubang kancing pascual secara manual, serta mampu membuat fragmen lubang kancing pascual dengan rapi sesuai standar konstruksi busana. Nah, lubang kancing pascual sendiri yaitu teknik pembuatan lubang kancing yang menggunakan dua potongan kain kecil atau wax yang dijahit sehingga membentuk bukaan yang rapi, tebal, dan terlihat lebih mewah. Teknik ini biasanya digunakan pada busana formal seperti jas, blazer, atau coat karena terlihat lebih bersih, kuat, dan elegan. Nah, sampai di sini apa ada yang tahu apa fungsi utama lubang kancing pascual pada busana? Saya Bu, Oke. sebagai tempat masuknya kancing Bu. Oke, baik. Tepat sekali. Lubang kancing pascual tidak hanya berfungsi sebagai teknis sebagai tempat kancing, tetapi juga memberikan tampilan yang lebih profesional dan elegan. Dua, menguatkan area lubang kancing agar tidak mudah melar, cocok untuk bahan tebal atau bertekstur, dan sebagai elemen estetis pada pakaian di tailoring. Adapun alat dan bahan untuk membuat lubang kancing pascual yaitu mesin jahit, jarum jahit tangan, gunting kain, penggaris, kapur jahit, dan setrika. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu kain utama, kain pelapis, piselin atau trikot, kain serong, dan benang jahit. Nah, karakteristik lubang kancing pascual bentuknya simetris dan presisi, sudut rapi dan tidak mengkerut, jarak wax kiri dan kanan harus sama, jahitan tersembunyi tidak terlihat dari bagian luar, dan bagian dalam bersih dan tidak ada serabut kain. Langkah-langkah pembuatannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya dulu. Nanti setelah Ibu demonstrasi, kalian yang praktek ya. Baik, Ibu. Oke. Langkah yang pertama yaitu pembuatan bibir pascual. Potong kain ukuran kurang lebih 2,5 cm x 6, lalu lipat masing-masing wax atau bibir pascual memanjang
mendekati sudut jahitan, namun jangan sampai melewati. Nah, langkah selanjutnya membalik dan merapikan. 1. Balik ke bagian bulu kain melalui bukaan lubang. 2. Rapikan sudut dengan bantuan ujung runcing. 3. Pastikan garis bertemu dan garis tengah lurus. Langkah yang terakhir yaitu mengunci sudut lubang. 1. Jahit segitiga kecil pada bagian dalam agar sudut terkunci kuat. 2. Cek kerataan tepi paspor. Yang terakhir yaitu pressing. Sekarang Ibu akan demonstrasikan, boleh maju ke depan untuk melihat Ibu demonstrasi. Kalau gimana tidak apa-apa. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat bibir paspor ini dijahit setengah senti ya, karena paspor yang akan kita buat ukurannya 1 senti. Jahit bibir paspalnya ini ditipisi sekitar setengah senti juga. Lalu kita jahit bibir paspor yang sudah kita buat pada kain yang sudah kita tandain. Iya, gak boleh lebih harus pas ya.
menjahit bibir paskualnya itu kita menggunting tengahnya untuk membalikan bibir paskualnya. Itu harus guntingnya juga. Iya, harus digunting sudut dan guntingnya harus hati-hati karena kalau lebih itu bisa itu rusak. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengunci segitiga yang kita gunting barusan ya. Di sisi kanan kiri ya. Iya, Harus mepet. iya harus mepet. Nah, ini hasil jadinya. Kiri ya. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Belum. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat kalian. Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok dan membuat fragmen lubangan di paskual seperti ini bersama kelompok kalian. Yuk, kelompok. Aku sekelompok, Mbak Tinggi. Aku kelompok siapa? Masih dulu. Kamu kelompok sama Yulita ya. Kayaknya buat lubangan di paskual.
karena harus sangat hati-hati agar jahitan tidak terpotong. Oke, baik, terima kasih. Silakan boleh kembali ke dari penjelasan teman kalian sudah sangat jelas. Dari hasil ini terlihat bahwa ketelitian dan kerjasama sangat berpengaruh terhadap kualitas lubang kancing paspor tersebut. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang dipertanyakan? Saya Bu. Oke. Bu, kenapa sih paspor harus memakai kain pelapis? Karena kain pelapis berfungsi untuk memperkuat area lubang kancing agar tidak mudah melar atau rusak. Kalau tidak menggunakan pelapis, paspor bisa terlihat kurang rapi dan cepat berubah bentuk. Jadi penggunaan kain pelapis sangat disarankan, terutama pada busana formal. Apakah sudah menjawab, Nadia? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang perlu kalian ingat adalah ketelitian saat mengukur, kerapian jahitan, dan hati-hati saat memotong. 3 hal ini sangat menentukan hasil lubang kancing paspor kalian. Selanjutnya silakan kalian belajar lagi membuat fragmen lubang kancing dan lengkapi LKPD untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.